pertemuan kedua dengan politik nasi goreng dapat dipastikan akan diselenggarakan secara terbuka. Dan pembahasan di dalamnya tidak cukup jauh lah dari berbagai macam pembahasan entah itu kongres partai ataupun peta politik. Bahkan bisa saja sebenarnya hal ini juga membahas tentang seperti apa dan bagaimana Wakil Presiden Republik Indonesia di 2029. Hai korban ghosting, kalau dimasakin kekasih kita di pagi hari, di siang hari, ataupun di malam hari, rasa-rasanya nafsu makan kita memang selalu meningkat. Lebih bertambah gitu, lebih semangat untuk mengunyah dan menelan masakan-masakan itu. Karena masakan ini dispesialkan, dibuat dengan hati, diberikan kepada kita sebagai kekasihnya. Wah, ini beda gitu masakannya dengan masakan-masakan yang ada di warung. Kalau kita beli nasi goreng misalnya, terus dimasakin nasi goreng, pasti lebih enak yang dimasakin. Karena ini bukan hanya tentang masakan, tapi juga ada bumbu-bumbu cintanya. Dan hal-hal demikian ini tidak hanya terjadi di antara pasangan kita yang kemudian membuatkan kita masakan ataupun berbagai macam hal-hal lainnya, tapi juga terjadi di kalangan elit-elit dan pejabat-pejabat negara kita. Salah satunya yang paling santer kita bicarakan adalah tentang politik nasi goreng antara Ibu Megawati Soekarno Putri dan Bapak Presiden Prabowo Subianto. Ini kan sebenarnya politik nasi goreng sudah cukup lama ya, sudah cukup lama perkembangannya, sudah cukup lama sejarahnya, dan ketika hari ini ada semacam narasi yang kembali diungkapkan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri dalam kesempatannya ketika berpidato dan memberikan arahan, maka ini menjadi satu sinyal yang kuat bahwa Presiden Prabowo Subianto dan Ibu Megawati akan kembali bertemu. Karena sebenarnya hubungan Bapak Presiden Prabowo dan Ibu Megawati Soekarno Putri ini gak ada persoalan dan gak ada masalah gitu. Bahkan ini juga disampaikan oleh Presiden Communication Office, yaitu Hasan Hasbi, yang kemarin sempat mengundurkan diri, tapi gak jadi gitu kan. Bahwa memang sebenarnya gak ada persoalan di antara kedua tokoh ini. Hanya saja mungkin ada berbagai macam oknum-oknum atau penafsiran-penafsiran di luar sana yang membuat seolah-olah Presiden Prabowo dan Megawati ini gak ketemu. Padahal tidak ada masalah di antara keduanya. Dan kalau dibilang sebenarnya bahwa politik nasi goreng yang kemudian kemarin disampaikan oleh Ibu Megawati ditandakan sebagai suatu hubungan koalisi yang akan terjadi antara Gerindra dan PDIP, sebenarnya hubungan keduanya sudah sejak lama. Atau kita ingin bilang bahwa koalisi antara PDIP dan Gerindra ini sudah lebih 20%. Ini kan sebenarnya sudah lama. Hubungannya sudah sejak lama. Dan kalau kita lihat hubungan-hubungan antara PDIP dan Gerindra, baik itu di parlemen, kan gak ada persoalan. Apa yang kemudian menjadi kebijakan Prabowo, ya PDIP tetap mendukung, kan? Meskipun tidak mendeklarasikan diri sebagai orang yang berkoalisi dengan pemerintahan. Kan gak ada tuh. Ini apakah oposisi, apakah koalisi, gak ada gitu. Apalagi ada semacam alibi bahwa di negara kita ya gak ada lah yang namanya oposisi gitu kan, gak ada gitu di negara kita ini. Tapi apapun itu, kalau dilihat dari berbagai macam keputusan-keputusan dan kebijakan-kebijakan sejauh ini, PDIP selalu mendukung kebijakan-kebijakan yang memang baik dan bermanfaat bagi masyarakat. Dan gak ada persoalan dari apa-apa yang kemudian sudah dilakukan oleh Bapak Presiden Prabowo. RUU TNI sah gitu kan, sah. Ketuanya PDIP. Kan gak ada persoalan gitu kan. Berarti dalam satu komitmen yang sama untuk kebangsaan dan kenegaraan kita, visinya tidak cukup jauh berbeda. Dan kalau dilihat sebenarnya pertemuan-pertemuan ini sebenarnya tidak menjadi suatu hal yang kemudian menjadi hal yang tertutup kembali ketika setelah Ibu Megawati menyampaikan itu secara terbuka. Jadi kalau kemarin kita melihat bahwa pertemuan antara Ibu Megawati dan Bapak Presiden Prabowo Subianto tiba-tiba sudah ada fotonya, kali ini pertemuannya pasti akan terbuka, meskipun informasinya sampai hari ini belum disampaikan kepada publik. Jadi kalau kita lihat memang sudah dari berbagai macam peristiwa-peristiwa atau kebiasaan-kebiasaan sebelumnya,
karena kemarin sudah diselenggarakan secara tertutup meskipun fotonya akhirnya bocor di publik gitu. Tapi pertemuan kedua dengan politik nasi goreng dapat dipastikan akan diselenggarakan secara terbuka. Dan Bapak Prasetyo Hadi juga sudah menyampaikan bahwa ya hal itu sudah diatur sebenarnya, tapi kapannya ya tentu yang tahu hanyalah Bapak Presiden Prabowo dan Ibu Megawati. Dan ketika waktunya tiba, pasti hal itu akan disampaikan kepada publik. Karena politik nasi goreng ini pasti akan disampaikan secara terbuka. Kalau kita lihat misalnya di tahun 2019, kan sama gitu. Pertemuan antara Ibu Megawati dan Bapak Presiden Prabowo, ini kan juga melalui nasi goreng. Jadi seandainya politik nasi goreng ini mau dijadikan teori, jadi sudah gitu untuk mempersatukan keutuhan dan kebersamaan bangsa negara. Dan pasti akan diselenggarakan secara terbuka. Itulah kenapa kemudian hal ini pasti terbuka karena di sana ada nasi gorengnya. Oh my God. Kalau kemarin kan pertemuan antara Ibu Megawati dan Bapak Presiden Prabowo nggak ada nasi gorengnya. Nah ini sekarang harus ada dan pada saat itu juga pertemuannya akan terbuka. Lalu sebenarnya apa yang kemudian akan dibicarakan di dalamnya? Sebenarnya pembahasan di dalamnya tidak cukup jauh lah dari berbagai macam pembahasan-pembahasan, entah itu kongres partai ataupun peta politik. Bahkan bisa saja sebenarnya hal ini juga membahas tentang seperti apa dan bagaimana Wakil Presiden Republik Indonesia di 2029. Kan bisa saja gitu kan. Tapi sebenarnya pertemuan antara kedua ini tidak perlulah dikaitkan dengan berbagai macam hal yang syaratnya selalu tentang politis. Misalnya bahwa ketika Bapak Presiden Prabowo bertemu dengan Ibu Megawati berarti pecah kongsi antara Prabowo dan Jokowi. Gak perlulah sebenarnya karena mau bagaimanapun Bapak Presiden Prabowo tetap dalam satu kondisi kalau kita lihat menjaga stabilitas yang kemudian tidak terlalu condong baik itu ke Jokowi, Ibu Megawati ataupun SBY gitu kan. Tapi memang lebih kepada menghargai semua pihak untuk menjaga stabilitas negara ini. Karena Bapak Presiden Prabowo juga tidak mau gitu dibilang boneka Jokowi gitu kan. Atau ternyata pecah kongsi dengan Jokowi karena dekat dengan Ibu Megawati, gak mau gitu. Sehingga pertemuan kedua ini akan menandakan bahwa memang Bapak Presiden Prabowo memiliki komitmen untuk mendamaikan itu semua, untuk menjaga stabilitas itu semua. Dan itu terbukti ketika terjadi pertemuan antara Ibu Megawati dan Bapak Presiden Prabowo di kemarin ini. Bagaimana? Apa yang kemudian terjadi setelah itu? Ada banyak hal. Entah partai-partai politik yang kemudian terlepas dari Jokowi gitu kan, semuanya akhirnya berubah. Golkar, PAN gitu kan lebih terbuka untuk tidak memikirkan Gibran dan Jokowi. Itu kan terbukti gitu, terlihat ya urusan wapres bisa kita bicarakan kata PAN gitu kan, dan berbagai macam hal-hal lain yang akhirnya ternyata Bapak Jokowi tidak terlalu memiliki kekuatan politik kembali pada saat Bapak Presiden Prabowo bertemu dengan Ibu Megawati. Hal ini adalah suatu macam efek pasca pertemuan itu terjadi, dan hal itu sebenarnya tidak terlalu menjadi persoalan bagi Bapak Presiden Prabowo. Kalau ternyata hal ini menjadi persoalan bagi Pak Jokowi, ya nggak tahu. Kaget. Dan kalau dilihat sebenarnya pembahasan dalamnya pasti tentang wakil presiden gitu kan. Misalnya, bisa saja. Karena yang namanya kemungkinan-kemungkinan dalam dunia politik ini kan akan terbuka lebar gitu. Kalau hari ini kita beroposisi, hari ini kita tidak bersama kan. Kalau kita punya satu visi yang sama di 2029, kenapa tidak bersama? Dan kenapa akhirnya pertemuan dan pembahasan di dalamnya mungkin salah satunya adalah tentang kongres partai, karena sempat disampaikan juga bahwa Bapak Presiden Prabowo akan dapat dipastikan menghadiri kongres partai PDIP itu sendiri, sehingga mungkin pertemuan keduanya akan terjadi sebelum kongres partai itu dilaksanakan untuk memastikan gimana Bapak Presiden ya hadirlah nanti di dalam kongres ini gitu kan. Maka itu akan menjadi suatu kehangatan, harmonisasi, keutuhan elit-elit kita, keutuhan pejabat-pejabat kita. Dan kalau dilihat sebenarnya pada akhirnya hubungan antara PDIP dan Gerindra ini kan tidak menjadi persoalan bagi partai-partai koalisi yang lain yang ada di Kabinet Merah Putih Bapak Presiden Prabowo Subianto. Gak ada gitu. Karena PDIP sendiri itu bukan partai yang bermasalah. Sehingga kita dekat dengan beliau, kita dekat dengan PDIP gitu kan, nggak ada persoalan. Siapa yang mau marah gitu? Wong ini bukan orang yang bermasalah. Tapi ketika kita dekat dengan orang yang bermasalah, wah pasti bermasalah. Nggak terima kita, ngapain gitu kan? Lah sama
Karena PDIP bukan partai bermasalah maupun Golkar ataupun partai-partai yang lain, ya menerima saja. Mau bergabung ya oke, tidak bergabung ya nggak apa-apa. Asalkan kita lihat selama ini bahwa memang ketika semuanya elit ini bersatu, maka tidak ada satu persoalan publik yang tidak bisa diselesaikan. Selesai. Krisis ekonomi misalnya. Kalau seluruh elit bersatu, selesai gitu. Stabilitas politik aman, nyaman, semuanya akan berjalan. Program-program ini akan sampai. Program-program itu akan sukses gitu kan. Karena semuanya elitnya tidak bertengkar secara politis, tapi lebih memikirkan bagaimana kemudian hal ini dapat bermanfaat dan berdampak bagi masyarakat kita. Dan inilah yang kemudian kita lihat gitu. Tapi kalau ternyata akhirnya nanti ada yang gelisah gitu, karena hubungan keduanya semakin terbuka, ya kita nggak tahu gitu kan. Apakah merasa bahwa kekuatan politiknya akhirnya tergerus gitu kan, sudah tidak makin terlihat, ya kita nggak tahu. Tapi pada intinya di akhir bahwa Bapak Presiden Prabowo dan Ibu Megawati Soekarno Putri dan bertemu, maka dengan politik nasi goreng itu pertemuan ini akan bermakna dan berdampak baik. Karena elit-elit kita memberikan contoh persatuan yang baik, maka pada saat itu akan berdampak bagi manfaat-manfaat bangsa negara kita. Karena apa? Karena elitnya sudah bersatu, maka segala persoalan bisa diselesaikan dan bisa dibicarakan. Sehingga tidak terlalu memikirkan hal-hal yang politis gitu kan. Boleh membicarakan tentang peta masa depan, tapi pada akhirnya kita melihat persoalan hari ini terlebih dahulu untuk dieksekusi dan diselesaikan. Tapi kalau pada akhirnya ternyata ada yang marah, ya nggak apa-apa. Pada intinya kemarahannya, kegelisahannya tidak berdampak kepada publik. Kayak marah soal ijazah misalnya. Ya nggak apa-apa gitu. Tapi pada akhirnya hal ini tidak berdampak dan tidak mengganggu stabilitas politik kita. Saya pikir itu cita-cita saya ingin seperti Gibran, tapi saya sadar diri dan sadar posisi. See you, korban ghosting.